Judul, Operasi Sunyi. Darah yang tak terampuni. Sertu Arya Ramadan adalah seorang anggota TNI AD, lulusan terbaik Pusdikif Cipatat, pernah tergabung dalam Satgas RI PNG, dan dikenal dengan disiplin serta sikap kerasnya. Ia tumbuh sebagai kakak sulung dari dua bersaudara, tinggal di sebuah desa kecil di kaki Gunung Merapi. Ibunya seorang janda, ayahnya gugur saat operasi militer di Aceh tahun 2003. Arya akhirnya mendapat cuti panjang setelah 3 tahun bertugas di perbatasan. Ia pulang dengan niat sederhana, menemui keluarga dan melihat senyum ceria Melati, adik semata wayangnya yang baru lulus SMA dan bercita-cita jadi bidan. Namun saat ia tiba, rumahnya sunyi. Ibunya termenung di depan dapur, dan Melati tak terlihat. Yang menyambutnya hanya tangisan. "Ada apa, Bu?" Sang ibu menyerahkan foto visum dan surat laporan yang sudah diremehkan polisi. Melati diperkosa. Kejadian itu sudah 3 minggu lalu. Dan pelakunya bukan orang biasa. Letda Riki Suparman, anak dari Kolonel Suparman, Komandan Korem. Arya terpukul. Dunia seperti runtuh. Melati, gadis polos yang dulu selalu memeluknya setiap ia pulang dari tugas, kini hanya menatap kosong dari kamarnya. Ia bahkan menolak disentuh. "Kita lapor polisi," tanya Arya. "Kami sudah." "Nak, mereka cuma bilang ini soal internal. Bahkan kami dituduh memfitnah," jawab ibunya sambil terisak. Arya pergi ke Polres dan Denpom. Ia membawa semua bukti, tapi wajah-wajah yang dulu menghormatinya kini menghindar. Bahkan rekan-rekan sesama tentara menyarankan agar ia diam. "Riki itu anak petinggi. Kau mau kariermu hancur hanya karena emosi," ucap salah satu perwira di Kodim. Ia mencoba menemui Kolonel Suparman, namun hanya ditertawai. "Kalau benar dia melakukan, kenapa adikmu tidak langsung lapor? Atau jangan-jangan memang suka sama suka?" Hahaha. Arya mengepalkan tinju. Ia hampir menghantam lelaki itu, tapi menahan diri. Ia tahu jika ia bertindak sekarang, hanya akan berakhir di sel militer. Sejak hari itu, keadilan bukan lagi harapan, tapi misi. Arya mengambil cuti sakit. Di luar sistem, ia bergerak diam-diam. Ia kembali ke jaringan lamanya. Anggota veteran, bekas baret merah, pensiunan yang kecewa pada negara. Ia menggalang dukungan dari mereka yang tahu rasanya dikhianati institusi. Ia mulai menyamar, memasang alat pelacak di mobil Riki, menguping pembicaraan di markas, mencuri dokumen dari rumah sakit militer. Ia membuat daftar nama, Letda Riki, pelaku utama, Dr. R.S. Tek, dua yang memalsukan visum, anggota Polres yang menekan keluarga, seorang wartawan yang dibayar untuk membungkam berita, dan seorang perwira tinggi yang memberi perintah menutup kasus. Satu persatu, mereka menjadi target dalam Operasi Sunyi, sebuah aksi bayangan yang hanya Arya tahu kapan dimulai dan bagaimana akan berakhir. Beberapa minggu kemudian, kota kecil itu berubah. Dokter rumah sakit ditemukan di ruang prakteknya. Mulut disumpal dan tangan patah. Dengan secarik kertas bertuliskan, "Kau bunuh kebenaran." Wartawan lokal ditemukan pingsan dengan kedua kakinya dihancurkan. Dan flashdisk berisi rekaman wawancara korban yang disensor disebar ke publik. Polisi yang menolak laporan Melati ditemukan di dalam bagasi mobilnya sendiri. Hidup, tapi dengan mata ditutup lakban. Dan dada dicoret, "Kamu buta keadilan." Desas-desus mulai menyebar. Ada bayangan bergerak dalam gelap. Seorang pemburu, tapi bukan kriminal biasa. Ini kerja militer. Arya menyembunyikan wajahnya, tapi namanya mulai dibisikkan oleh rakyat kecil. Bagi mereka, ia bukan kriminal. Ia penegak keadilan alternatif. Target terakhir adalah Riki. Riki hidup dalam perlindungan orang tuanya, dijaga dua anggota Denpom, dan mobil lapis baja. Tapi Arya tahu, semua sistem punya celah. Pada malam perayaan ulang tahun Riki, Arya menyusup sebagai petugas catering, menyamar dengan wajah baru berkat operasi plastik ringan yang dibantu sahabat lamanya di unit medis tempur. Ia menculik Riki dengan senjata bius. Tak ada bunyi, tak ada sisa. Ia membawanya ke sebuah bunker tua peninggalan perang DITI. Di sana, ia menginterogasi Riki, menyuruhnya mengakui semuanya, merekam, menyiksa, mewakili rasa sakit yang tak bisa disembuhkan. Lalu, ia membiarkannya hidup, tapi lumpuh total.
dan menyerahkan tubuh itu ke Denpom bersama semua bukti rekaman dan kesaksian palsu. Di dadanya, ada sepucuk surat, lebih besar dari, jika negara membiarkan iblis berkeliaran, maka rakyat akan melahirkan Algojo. Aku bukan pahlawan, aku kakak, SR. Arya kini diburu sebagai buronan. Namanya masuk daftar merah TNI dan Interpol. Tapi di media sosial dan bisik-bisik rakyat, ia menjadi simbol perlawanan terhadap kejahatan yang dilindungi seragam. Ia hidup dalam persembunyian, berpindah-pindah dari desa ke desa. Kadang muncul hanya untuk menolong anak-anak korban pemerkosaan. Kadang menghilang berbulan-bulan. Melati, perlahan pulih. Ia menjadi aktivis perempuan. Tak pernah menyebut nama Arya, tapi selalu mengenang seseorang yang mengembalikan harga dirinya.